Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan sedikit menjelaskan mengenai anjak piutang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nuriatul Jannah, saya sebagai moderator dan penyaji. Lalu nanti ada dua teman saya, yakni Umi Hudaifah dan Taufik Hidayat yang juga sebagai penyaji. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan pengertian anjak piutang. Anjak piutang atau factoring merupakan suatu usaha pembiayaan dalam bentuk pembelian atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan baik itu di luar maupun di dalam negeri. Nah, secara konvensional, anjak piutang atau factoring ini didefinisikan sebagai kontrak di mana perusahaan anjak piutang menyediakan jasa antara lain jasa pembiayaan, jasa pembukaan, dan jasa penagihan piutang. Lalu saya akan Baik, selanjutnya saya akan memberikan contoh sederhana tentang anjak piutang. Semisal ada 3 orang ya, yakni Nisa, Iva, dan Yuni. Di mana Nisa ini berperan sebagai nasabah, lalu Iva sebagai perusahaan anjak piutang, dan Yuni sebagai supplier atau penjual. Nah, suatu hari Nisa ini mau membeli barang dari Yuni yang jumlahnya banyak, tetapi Nisa ini kekurangan biaya, sedangkan Nisa sangat membutuhkan barang tersebut. Lalu Nisa pergi ke perusahaan anjak piutang untuk mengajukan pinjaman pembayaran ke Iva selaku perusahaan anjak piutang. Lalu nanti dari pihak perusahaan itu akan memutuskan apakah pinjaman pembayaran dari Nisa ini bisa diterima atau tidak. Nah, jika diterima sama perusahaan anjak piutang tadi, Nisa ini mengalihkan pembayarannya ke Iva selaku perusahaan anjak piutang. Nah, nantinya Iva ini akan membayar barang yang telah dibeli oleh Nisa. Lalu nanti di akhir Nisa ini harus membayar hutangnya kepada Iva selaku perusahaan anjak piutang. Entah itu nanti Nisa membayarnya nyicil atau membayar cash. Selanjutnya yaitu sistem operasional anjak piutang atau factoring. Yang pertama yaitu terjadinya transaksi kredit antara penjual dan pembeli. Seperti yang saya contohkan tadi, itu antara Nisa dan Yuni itu melakukan transaksi jual beli kredit. Yang kedua, melakukan negosiasi dan kontrak anjak piutang antara pembeli dan perusahaan anjak piutang. Yakni seperti yang saya contohkan tadi, saat Nisa melakukan peminjaman pembayaran kepada Iva selaku perusahaan anjak piutang. Yang ketiga, perusahaan anjak piutang memberikan pembiayaan 80% dari jumlah harga barang. Seperti yang dicontoh, yakni saat Iva selaku perusahaan factoring itu memberikan pinjamannya kepada Nisa, tetapi pinjaman itu maksimalnya hanya 80%. Lalu yang keempat, pada saat jatuh tempo perusahaan anjak piutang akan menagih kepada nasabahnya. Dan yang terakhir, nasabah akan mengembalikan peminjaman dana kepada perusahaan anjak piutang ditambah dengan biaya anjak piutangnya. Saya di sini akan menjelaskan isu dan perkembangan factoring. Yang pertama, isu mengenai factoring antara lain: yang pertama, biaya relatif tinggi; 2, ada faktor yang tidak bersedia menerima transaksi non recourse; 3, akan menurunkan laba jika cash flow yang diperoleh tidak dimanfaatkan secara efektif; 4, cash flow yang diperoleh harus bisa dimanfaatkan dengan cepat supaya tidak merugikan; 5, menimbulkan kesan yang buruk pada pembeli karena pergantian pemilikan piutang; 6, cara penagihan anjak piutang mungkin bisa terlalu kasar. Selanjutnya, perkembangan factoring. Di Indonesia, eksistensi lembaga anjak piutang secara resmi dimulai dan dikembangkan dengan dikeluarkannya Kepres nomor 61 tahun 1988 dan Keputusan Menteri Keuangan nomor 1251 tahun 1988 tanggal 20 Desember
1988 yang kemudian diperbarui dengan Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 84 Tahun 2006 tentang perusahaan pembiayaan. Kegiatan usaha anjak piutang dapat dilakukan oleh multi-finance company, yaitu lembaga pembiayaan yang dapat melakukan kegiatan usaha di samping bidang anjak piutang, juga bidang sewa usaha, modal ventura, kartu kredit, dan pembiayaan konsumen. Munculnya lembaga anjak piutang dapat mengatasi berbagai kendala yang muncul dalam dunia usaha dan dapat menjadi alternatif pembiayaan suatu usaha, terutama usaha kecil dan menengah. Selanjutnya, multi-finance. Multi-finance atau perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang atau jasa. Menurut Peraturan OJK Nomor 9/POJK 05/2014 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan, dilakukan dalam bentuk penyediaan dana atau barang, modal serta barang kebutuhan konsumen dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat melalui tabungan, giro atau bentuk lainnya. Aktivitas inilah yang membedakan multi-finance dengan perbankan walaupun sama-sama lembaga keuangan. Tetapi perbankan dapat melakukan penarikan dana langsung dari masyarakat, sedangkan multi-finance tidak dapat melakukan penarikan dana langsung dari masyarakat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.